Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Syatori Abdul Rauf, yang kami hormati Ustadz Abdullah Sunono, dan seluruh peserta ngaji online pagi bersama IKADI DIY. Alhamdulillah, pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ini dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus senantiasa menambahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku umat beliau yang insya Allah berusaha senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian online pagi hari ini Kamis 14 Oktober 2021 insya Allah akan dibersamai oleh Al-Ustadz Syatori Abdul Rauf mengambil tema menjadi ikhwan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi saudara bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan baca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf ini baru bisa kita mulai jam 5.46. Insyaallah nanti mudah-mudahan tidak mengurangi partisipasi dan niat Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting sejak pukul 5.30. Insyaallah nanti ketika Bapak Ibu ada pertanyaan, diskusi bisa disampaikan di kolom chat. Dan juga insya Allah nanti acara ini akan kita record dan akan kita siarkan ulang di YouTube dan nanti bisa diakses di website IKADI DIY www.ikadidiy.com. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja acara kita pada pagi hari ini bersama Ustadz Syatori Abdul Rauf. Kami persilahkan kepada Ustadz Syatori. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz Mujari. Suara saya jelas ya Ustaz? Jelas Ustadz. Ada slide yang sudah tampil? Yes, ampun. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu, dan juga hadirin hadirat ikhwan akhwat yang hadir di kajian Zoom ngopi pagi bareng IKADI. Alhamdulillah kita dipertemukan di majelis yang kita sangat berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya, barakahnya dan maghfirah-Nya untuk kita semua, menjadikan majelis kita pagi hari ini majelis yang terbaik, sekaligus mudah-mudahan menjadi bukti betapa kita semua betul-betul ingin menjadi bagian dari ikhwan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi bagian dari saudara-saudara beliau yang dulu semasa beliau masih sugeng, masih hidup, beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabat, ana mustaqun ila ikhwani, sungguh aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di sekeliling beliau saat itu, salah satunya Abu Bakar, terkaget kok tiba-tiba Rasul mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku.
Maka Abu Bakar pun kemudian menyampaikan, karena kalau dikatakan aku rindu, itu kan berarti yang dirindukan nggak ada. Kalau yang dirindukan nggak ada di situ kan nggak akan menggunakan bahasa rindu. Ya, jadi saya sudah ketemu dengan Ustaz Mujari, kan rasanya bahasanya bukan bahasa saya rindu, udah ketemu. Berarti yang dirindukan oleh Rasulullah itu tidak ada di sekitar beliau. Karena itulah Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, iya, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Iya, nahnu ikhwanuka ya Rasulullah. Kami ini kan saudara-saudaramu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam segera mengatakan, la, bal antum ashabi, tidak. Tetapi kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Kalian bukan saudara-saudaraku, kalian bukan ikhwanku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ini yang membuat sahabat-sahabat semakin penasaran. Kalau begitu siapa yang dimaksudkan dengan ikhwan? Ya, karena itu Abu Bakar bertanya kepada Rasul, man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapakah yang kau maksudkan dengan ikhwanmu itu, wahai Rasul? Rasul pun kemudian mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka itu beriman kepadaku. Mereka itu beriman kepadaku, padahal mereka belum bertemu, belum berjumpa denganku. Mereka itulah ikhwanku, mereka itulah orang-orang yang aku rindukan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Kalau penjelasan Rasulullah tentang siapa ikhwan beliau seperti itu, bukankah Bapak Ibu, kita termasuk yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu? Bukankah kita tidak pernah bertemu dengan beliau? Bukankah kita juga tidak pernah berjumpa dengan beliau, hidup tidak satu zaman dengan beliau, tapi kita semua beriman kepada beliau. Beliau adalah utusan Allah yang paling akhir. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Kita betul-betul mengimani beliau. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat beliau. Umat beliau yang tidak menjadi sahabat beliau, tapi menjadi ikhwan beliau, yang dulu waktu Rasul masih hidup, beliau pernah mengungkapkan kerinduannya kepada kita. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang sudah wafat, kita yakin kerinduan itu masih ada di hati beliau. Saat ini beliau yang ada di dalam kubur betul-betul merindukan kita. Betul-betul merindukan kita. Tinggal masalahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga merindukan beliau? Karena bahasa kerinduan itu kan bahasa yang menunjukkan kata-kata saling. Ya. Kalau dalam ilmu sharaf itu menggunakan wazan tafa'ul, saling. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merindukan kita, bagaimana mungkin kita tidak merindukan beliau? Bagaimana mungkin kita tidak mencintai beliau? Dan kalaulah hari ini kita semua berada di bulan Rabiul Awal, ya, bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi ini. Mudah-mudahan ini menjadi tadzkirah untuk sama-sama melihat sejauh mana kecintaan kita kepada beliau, kerinduan kita kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu ketika beliau masih hidup, beliau juga pernah mengatakan bahwa setiap orang itu akan dipertemukan dengan siapa yang dicintainya. Mudah-mudahan kalaulah kita betul-betul bisa membuktikan cinta kita, rindu kita kepada beliau, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Mujari, mudah-mudahan akan membawa kita bisa bertemu, berjumpa dengan beliau di surga nanti. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, lantas apa yang kemudian harus kita lakukan untuk bisa meraih ya, kecintaan dan kerinduan yang hakiki? Ya, kecintaan dan kerinduan yang kemudian diikuti dengan kita menapaki jalan hidup beliau. Sekali lagi, menapaki jalan hidup beliau.
Kalaulah kecintaan dan kerinduan, ya sebagaimana Umar bin Khattab, mungkin itu menjadi sebuah tazkirah bagi kita. Kecintaan dan kerinduan beliau kepada Rasulullah itu kan amat sangat luar biasa. Sehingga beliau selalu mengingat-ingat jalan di mana Rasulullah berjalan menuju ke satu tempat. Umar amat sangat bahagia ketika beliau menuju ke masjid, itu menempuh jalan yang dulu pernah dijalani oleh Rasulullah. Ini salah satu wujud dari cinta. Ya, cinta para sahabat. Dan kita pun sesungguhnya ada kesempatan seperti itu. Tiada lain adalah dengan kita menempuh cara hidup sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu untuk bisa menjalani hidup seperti ini, kita perlu memahami dan mengerti apa itu hidup. Nah, ini yang ingin kita bahas secara singkat. Mudah-mudahan memberikan makna bagi kita, sekaligus menjadi bukti sekali lagi kita ngaji pagi hari ini. Ya Allah, jadi kan ngajinya kami pagi ini menjadi salah satu bukti betapa kami mencintai Rasulullah. Betapa kami merindukan beliau, ya Allah. Izinkan kami bisa menjalani dan mengisi hidup ini sebagaimana yang diajarkan oleh beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, hidup itu kan berpindah dari satu amal ke amal berikutnya. Tidak akan mungkin kita hidup ini tanpa amal. Berpindah dari satu amal ke amal berikutnya. Faiza faragta fansab itu memberikan sebuah gambaran tentang bahwa hidup adalah rangkaian amal. Ya, rangkaian amal. Berpindah dari satu amal ke amal berikutnya. Ini mengandung makna yang sangat luas. Berpindah dari satu amal ke amal yang mana? Ya. Berpindah dari satu amal ke amal berikutnya itu apa, segera atau tidak segera. Nah, itu semua sebenarnya amat sangat menentukan seperti apa hidup manusia. Tetapi yang jelas, berpindahnya kita dari satu amal ke amal berikutnya itu ada tujuan, ada maksud, yakni menuju hasil yang diharapkan. Menuju hasil yang diharapkan. Karena apalah artinya kita beramal, Bapak Ibu, kalau tidak ada hasil yang kemudian kita bisa dapatkan. Dan kalaulah hasil kita sangat ingin apa yang kita lakukan itu ya menjadi bukti betapa kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukuplah kita berpindah dari satu amal ke amal berikutnya, itu menunjukkan bahwa memang kita mencintai beliau, kita merindukan beliau. Ini yang pada akhirnya membuat kita terus mengevaluasi apakah ketika saya sedang ngobrol ya dengan teman-teman, ya ini akan membawa, obrolan ini membawa ke kecintaan Rasulullah kepada kita, ke kerinduan Rasulullah kepada kita. Ya, apakah kita menjadi umat beliau yang memang pantas untuk mendapatkan kecintaan dan kerinduan beliau melalui obrolan kita, melalui kumpul-kumpulnya kita, melalui bacaan-bacaan kita, melalui kebersamaan kita dengan keluarga, melalui apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini, apakah itu akan membuat kita menjadi sosok yang sekali lagi Ustaz Mujahid tadi sampaikan, jadi sosok yang pantas mendapatkan syafaat beliau. Syafaat itu kan menunjukkan gambaran betapa beliau mencintai, betapa beliau merindukan. Jadi inilah hasil yang diharapkan. Dan kalau kita membuat satu istilah tentang hasil ini, maka sungguh tidak ada hasil yang kita harapkan dari amal-amal kita, apapun amal-amal itu, kecuali membawa kita pada husnul khatimah dalam semua keadaan. Kita katakan husnul khatimah dalam semua keadaan karena kata husnul khatimah itu memang sebenarnya ada pada setiap amal-amal kita. Iya, contoh sederhana, ya, kuliah. Siapapun orangnya yang kuliah kan pengen husnul khatimah. Apa husnul khatimahnya kita waktu kuliah? Husnul khatimahnya kita waktu kuliah kan wisuda. Wisuda dengan IPK 4. Iya, itu kuliah. Husnul khatimahnya adalah di wisuda dengan nilai yang terbaik. Dan dalam makan pun kan ada husnul khatimah, karena makan itu kan rangkaian amal.
Tidak akan mungkin kita makan sekali makan. Ada rangkaian amal yang membuat kemudian kita makan. Nah, waktu kita makan saja, kita pengen husnul khatimah nggak Bapak Ibu? Oh, pengen husnul khatimah. Apa husnul khatimahnya waktu makan? Suapan terakhir menjadi suapan yang ternikmat, terlezat. Wah, itu husnul khatimah. Ya. Kalau makan gitu ya, makan gudeg gitu ya. Pas suapan terakhir, dapatnya lombok gitu. Dapat lombok gede lagi dikunyah, ditelan. Wah, itu kan makannya bukan husnul khatimah. Waduh, itu nggak enak gitu. Nah, dalam makan saja kita mengenal husnul khatimah, apalagi hidup. Dan sepertinya orang yang makannya su'ul khatimah itu karena makannya nggak direncanakan. Makan asal makan, gelahap, gitu. Nggak ngeliat-ngeliat. Ya. Wajarlah kalau kemudian suapan terakhir dapatnya lombok. Tapi kalau orang makan, Bapak Ibu direncanakan gitu ya. Wah, ini lauknya enak. Kayaknya ini kalau suapan terakhir, wah ini lezat nih. Disisihkan, nggak kita makan dulu. Nah, nanti baru pas mau akhir, wah kita makan. Nah, itu husnul khatimah makannya. Makan saja kalau tidak direncanakan bisa su'ul khatimah, tapi kalau direncanakan bisa husnul khatimah, apalagi hidup. Orang yang betul-betul merencanakan hidupnya dengan baik dan benar, pasti akan husnul khatimah. Dan bukankah memang yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dengan semua ajaran-ajaran beliau, dengan semua pesan-pesan beliau yang luar biasa itu, hadis yang jumlahnya sampai ribuan bahkan jutaan, itu kan sebenarnya intinya adalah Rasulullah SAW ingin agar hidup kita ini terencana, dan salah satu keinginan yang bisa jadi ini keinginan akhir beliau adalah kelak pada saatnya nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah akhirnya beliau menyampaikan ajaran-ajaran kepada kita yang tujuannya satu, bagaimana kita menjalani hidup ini dengan terencana, sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun orangnya yang hidupnya direncanakan, maka insya Allah hidupnya akan berhasil. Tidak hanya di akhirat, keberhasilan itu sudah nampak, sudah kelihatan ketika dia hidup di dunia. Salah satunya saya betul-betul mengambil ibrah pelajaran ya, dari apa yang dilakukan oleh beliau semasa beliau hidup. Tentu banyak di antara kita yang mengenal sosok beliau ini. Beliau adalah Ustazah Yoyo Yusra. Semoga Allah mengampuni beliau dan menerima semua amal kebaikan beliau. Dan juga para masyayikh kita, guru-guru kita, ya, ada Ustaz Didi Purwadarsono, kebaikan beliau juga luar biasa. Mudah-mudahan Allah menerima semua kebaikan orang-orang saleh. Ustazah Yoyo Yusra yang meninggal di 21 Mei. Iya. Subhanallah, wafat yang sungguh amat sangat luar biasa setelah menghadiri wisuda putra beliau Mas Umar di Fakultas Ekonomi UGM. Sehari sebelum beliau wafat, beliau sempat semacam curhat ya, kepada sahabat beliau yang lewat WA. Dan inilah yang kemudian bagi kita, subhanallah, beliau sosok yang betul-betul menjadikan hidup beliau itu terencana. Iya, terencana. Salah satunya, beliau itu kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikaruniai putra yang, masya Allah, ya, masya Allah. Ya. Ustaz Mujari baru dapat berapa persen nih Ustaz Mujari dibanding Ustaz Yusuf ya. 30% udah dapat. Ya Allah, beliau 13 Bapak Ibu, bayangkan. Putra-putri beliau 13. Dan di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa, ya, kita semua mengenal beliau, anak-anaknya berhasil. Dan beliau ternyata punya anak 13 ini enggak tiba-tiba, enggak. Beliau merencanakan. Salah satu yang pernah beliau ungkapkan ke anak-anak santri di Darussalihat setiap kali beliau berkunjung ke Jogja, ya, beliau mengatakan bahwa saya merencanakannya sebelum saya menikah. Dan salah satunya kata beliau adalah saya hanya mengkonsumsi makanan yang sehat. Oh, ini penting bagi para akhwat nih, ya, kalau pengen anak banyak gitu.
ya Allah, merencanakan. Ya. Dan satu hari sebelum beliau wafat, ya, beliau curhat kepada sahabatnya, tapi dalam bentuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, aku sedang memikirkan posisiku kelak di akhirat. Jadi beliau memikirkan posisi nanti di akhirat. Mungkinkah aku bisa berdampingan dengan penghulu para wanita Khadijah Al-Kubra yang berjuang dengan harta dan jiwanya, atau dengan Aisyah yang telah hafal 3.500 hadis, sedang aku 500 juga belum. Dengan dehemnya beliau, 500 hadis yang beliau hafal ini menunjukkan, ya, beliau merasa hafal 500 hadis ini prestasi belum, Bapak Ibu? Belum. Beliau merasa hafal 500 hadis itu belum prestasi. Ya, makanya pakai ini kan menunjukkan nggak ada apa-apanya saya ini. Ini beliau ehemnya 500 hadis. Kalau kita ketika ehemnya kira-kira berapa nih? Ya Allah, beliau 500 saja rasanya belum. Bagaimana dengan kita? Karena jangan-jangan ehemnya, ya Allah, satu juga belum. Wah, itu kan ya Allah. Satu juga belum ya hafal hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia masih melanjutkan, atau dengan Ummu Sulaim yang sabirah, yang sangat sabar, atau dengan Asma yang berbincang dengan Asma yang mencela putranya saat istirahat dari jihad, ya, putra beliau Untungah bin Zubair. Ya, ya Allah, tolong beri kekuatan untuk mengejar amaliah mereka. Beri kekuatan untuk mengejar amaliah mereka. Sehingga aku layak bertemu mereka. Bahkan berbincang dengan mereka di Taman Firdaus. Berbincang dengan mereka di Taman Firdaus. Bapak Ibu, ini ungkapan. Ya, ungkapan Ustazah Yusra sehari sebelum beliau wafat. Subhanallah. Ini kan buah dari hidup yang terencana. Dan kalau sudah begini rasanya, beliau memang pantas menjadi ikhwan Rasulullah, menjadi saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sosok-sosok yang hidup satu zaman dengan kita yang bisa menjadi ikhwan Rasulullah. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kita pada akhirnya betul-betul ingin merancang hidup ini agar bisa membawa kita, ya, setidaknya menjadi bagian dari ikhwan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa yang kemudian kita bisa lakukan, Bapak Ibu? Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini tidak akan pernah lepas dari 3 urutan. Nah, menata hidup berarti menata 3 urutan. Apa 3 urutan itu? Hidup tidak akan pernah lepas dari memulai, menjalani, dan mengakhiri. Nah, ini yang harus urut. Iya. Hidup ini harus urut. Dan bukankah memang urutan hidup adalah 3 ini? Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini kan ada saat memulai, menjalani, dan mengakhiri. Ya, ada saat. Kayak kita pengajian begini kan ada saat memulai, kemudian menjalani, dan mengakhiri. Ya, maafkan saya kalau saya memulainya dengan terlambat. Ini catatan tersendiri bagi saya. Ya, kenapa memulai terlambat? Saya tadi harus masuk kelas santri dulu, Bapak Ibu. Semangat sampai lupa tidak melihat jam. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi kebaikan dari majelis ini dan keberkahannya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini ada urutannya dan menata urutan ini menjadi hal yang sangat penting. Dan bagaimana kita menatanya? Nah, ini kaidah-kaidahnya. Kaidah menata hidup. Memulai hidup dengan benar, menjalaninya dengan baik, dan mengakhirinya dengan mulia. Inilah kaidah bagaimana kita memulai, menjalani, dan mengakhiri hidup. Memulai hidup ini dengan benar dulu. Sekali orang memulai hidup dengan salah, sulit dia menjalaninya dengan baik. Ya, bagaimana mungkin bisa mengakhirinya dengan mulia? Ya, karena memulai itu sesuatu yang memang harus benar. Orang membangun rumah, tapi memulainya dengan cara yang tidak benar. Fondasinya tidak benar. Fondasinya tidak benar. Apa yang akan terjadi ketika bangunan itu berdiri menjadi bangunan yang tidak baik?
Ya, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, masaklah. Ya, masak. Ya, masak sayur sop, tapi belanjanya sayur asamnya. Itu kan berarti memulai memasak dengan cara yang tidak benar. Jadi ini kaidahnya. Benar dulu, jalani dengan baik, dan kemudian akhiri dengan mulia. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana caranya saya memulai hidup ini dengan benar, menjalaninya dengan baik, mengakhirinya dengan mulia? Semua ada kaidahnya. Nah, kaidahnya adalah kita memulai hidup itu dengan ta'zim. Dengan ta'zim. Rasa ta'zim yang tersimpan di dalam diri kita itu menjadi modal. Kita akan jalani hidup ini dengan benar. Terus menjalaninya dengan apa? Dengan baik itu dengan takhyir. Takhyir itu artinya memilih. Dan bukankah kalau soal memilih kita pasti akan memilih yang terbaik? Pada saat kita menjalani amal, pasti waktu kita menjalani amal itu kan banyak pilihan. Kalaulah anak-anak kita belajar butuh tempat, pasti akan memilih tempat yang terbaik. Mau sekolah, pasti memilih sekolah yang terbaik. Kalaulah belajar itu butuh waktu, pasti mencari waktu yang terbaik. Orang dagang juga ketika menjalaninya kan pasti harus memilih. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menjalani dengan baik adalah menjalani dengan takhyir. Dan kalau mengakhiri dengan mulia, berarti mengakhirinya dengan taslim. Taslim artinya menebar keselamatan, menebar kedamaian. Dan sebuah amal itu akan dikatakan berakhir mulia kalau amal yang kita lakukan itu, Bapak Ibu, menebarkan kebaikan, tidak hanya untuk diri, tapi juga untuk orang lain. Dan bukankah itu jalan hidup Nabi kita Muhammad SAW? Ya, beliau sudah hidupnya sudah berakhir. Tapi kan kedamaian, kebaikan, keselamatan beliau tebarkan ke seluruh penjuru dunia. Hadirin, hadirah yang dirahmati Allah, ini hakikat dari kita hidup. Berarti hidup itu sebenarnya sederhana. Menata 3 tak, agar hidup tertata. Jadi kalau para tukang membuat bangunan itu menyusun batu bata, nah batu bata yang kita susun dalam hidup ini adalah batu bata bernama 3 tak. 3 tak itu adalah ta'zim, takhyir, dan taslim. Nah, bagaimana kita menata 3 tak ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa belajar menata 3 tak ini dari sebuah madrasah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu madrasah salat. Dari madrasah salat ini kita belajar bagaimana kita menata 3 tak tadi dengan baik. Kenapa salat? Karena salat sebagaimana amal-amal yang lain pasti mengenal saat memulai. Ada saat menjalani dan ada saat mengakhiri. Jadi salat itu semacam miniatur amal kita. Sehingga bagaimana kemudian amal-amal kita ini sesuai dengan amal kita waktu kita salat. Ya, jadi salat menjadi inspirasi amal kita. Ya, kita memulainya sebagaimana kita salat memulai. Kita menjalani hidup ini sebagaimana kita waktu menjalani salat. Dan kita mengakhiri hidup ini sebagaimana hidup, sebagaimana salat kita mengakhirinya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa salat itu dimulai dengan takbir. Apa takbir Bapak Ibu? Takbir itu kan mengagungkan Allah. Inilah yang kemudian bahasa kita adalah memulai hidup dengan benar, yakni dengan ta'zim. Ta'zim itu kan artinya memang mengagungkan Allah. Persis. Pelajarannya ada di dalam salat. Tidak ada orang yang salat memulainya dengan tasbih. Subhanallah. Kalau jadi imam, wah udah. Makmum langsung memecah dia. Salat itu dimulai dengan takbir. Dan takbir itu artinya mengagungkan Allah. Artinya adalah mengagungkan Allah. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, modal hidup kita adalah ta'zim. Itu modal hidup kita. Jadi ibarat orang dagang, investasi terbaik kita ya, di dalam hidup itu adalah hadirnya rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita miliki. Kalau ada orang yang memulai amal, apapun amalnya, tanpa ada rasa ta'zim di dalam hatinya, maka itu ibaratnya pedagang yang dia tidak punya investasi. Dagang tapi nggak ada yang dijual. Dagang tapi nggak ada modal. Ya, bagaimana mungkin bisa berdagang? Maka bagaimana mungkin orang bisa memulai hidup dengan benar
kalau di dalam dirinya tidak ada rasa ta'zim. Rasa ta'zim itu rasa yang membuat kita merasakan betapa dalam hidup saya ini hanya Allah yang segala-galanya. Tidak ada yang segala-galanya dalam hidup ini kecuali Allah. Kalau rasa ta'zim ini ada pada diri kita, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dalam hidup ini hanya akan menganggap besar urusan yang ada kaitannya dengan Allah. Iya. Hanya yang ada urusannya dengan Allah. Kalau tidak ada urusannya dengan Allah, itu bukan urusan yang besar. Hanya yang ada urusannya dengan Allah. Oleh karena itu nanti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hanya akan mau melakukan amal yang memang ini dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa saya melakukan amal yang itu dianggap kecil oleh Allah? Bukankah saya beramal ini untuk Allah? Jadi itu pentingnya takbir. Nah, kemudian yang kedua dari sholat. Sholat kan harus menjalani. Dan menjalaninya itu pakai takhir. Takhir. Iya. Dan memang waktu kita sholat itu pasti proses takhir itu muncul dengan sendirinya. Proses memilih. Iya. Nah, logikanya memilih yang terbaik. Iya. Jadi kalau kita habis baca surat Al-Fatihah, nah, kan kita harus baca surat. Itu kita milih nggak Bapak Ibu? Kan milih ini surat apa yang kita baca. Dan biasanya standar kita milih surat itu, surat yang terpendek. Nah, itu nanti akan menunjukkan seperti apa kualitas salat kita. Memilihnya adalah yang terbaik. Ruku dengan ruku yang terbaik. Sujud yang terbaik. Membaca dengan bacaan yang terbaik. Dan mengakhirinya dengan salam. Taslim. Iya. Taslim itu menyebarkan kebaikan yang luar biasa. Dan kita ingin Bapak Ibu, apapun amal kita, ya, itu yang paling penting adalah memberikan kebaikan yang sangat luas untuk masyarakat. Dan Rasulullah SAW mengajarkan itu kepada kita. Sewafatnya beliau kan subhanallah. Beliau meninggalkan warisan yang amat sangat luar biasa. Dan kita ingin pada saat yang nanti hidup kita berakhir, sebagaimana orang-orang terdahulu kita, begitu kita wafat, orang mengenang kebaikan kita, orang mewarisi kebaikan-kebaikan kita, bahkan kita meninggalkan warisan-warisan yang insya Allah menjadi kebaikan anak-anak kita, generasi kita, ya sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu kita, bahkan orang-orang yang satu zaman dengan kita. Ustaz Didi Purwodarsono beliau wafat, tapi kok meninggalkan warisan kebaikan yang amat sangat luar biasa. Miftahun Najah itu betul-betul menjadi mata air kebaikan yang insya Allah tidak akan pernah berhenti mengalirkan pahala untuk beliau. Ustaz Didi Purwodarsono dan juga ustaz-ustaz lain yang ketika beliau wafat itu betul-betul ya, mengakhirinya dengan taslim. Dan itu tidak bisa, ya taslim ini tanpa takhir, dan takhir ini juga tidak bisa kecuali dengan ta'zim, ya kecuali dengan takbir. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan pelajaran sholat yang luar biasa ini, ya, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, menjadikan sholat-sholat kita tidak hanya terasa waktu kita di atas sajadah, tapi pengaruh sholat itu betul-betul ada dalam hidup dan kehidupan kita, dengan cara kita menjalani hidup ini sebagaimana kita sholat, ya, memulainya dengan ta'zim, menjalaninya dengan takhir, dan mengakhirinya dengan taslim. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Demikian Ustaz Mujari dan juga Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktu, monggo Ustaz, barangkali ada tambahan dari jamaah, saya persilahkan. Oke. Terima kasih Ustadz, luar biasa materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz, langsung aja kita sambut nih. Yang pertama dari Ibu Ida Arfianti. Afwan Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana cara agar kita husnul khotimah atau sukses dalam menghadapi musibah sakit, bahkan sakit menahun. Jazakallah khairan Ustaz. Monggo Ustaz Satori. Baik, terima kasih Ustaz Mujari, terima kasih juga Ibu Ida. Sebuah pertanyaan yang bisa jadi mewakili kita, karena memang hidup ini tidak akan mungkin tanpa musibah.
Selalu saja ada musibah-musibah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu cara yang kita bisa lakukan adalah pertama dengan memahami ya musibah. Sebenarnya ini bagian dari hidup juga. Hidup itu kan harus difahami, maka musibah pun harus difahami. Nah, cara memahaminya tentu kita harus memulainya dengan memahaminya dengan benar. Karena ketika orang memahami musibah itu dengan salah, maka musibah itu tidak akan menjadi kebaikan dan tidak akan berakhir menjadi kemuliaan. Nah, musibah itu ketika difahami dengan benar, maka pertama kita yakin bahwa musibah itu terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Itu sudah sangat jelas. Tidak akan mungkin terjadi musibah yang menimpa siapapun kecuali dengan izin Allah. Dan yang kedua, kita yakin apapun yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan saya, itu pasti membawa kebaikan. Ya, pasti membawa kebaikan. Karena sebagai orang yang beriman, saya hanya punya satu keyakinan. Jadi keyakinan bahwa Allah itu hanya punya satu rencana untuk saya, rencana baik. Allah hanya punya satu rencana untuk hidup saya, itu rencana baik. Nah, sehingga ketika dapat musibah, kita berfokus pada kebaikannya. Nah, apa kebaikan yang kita bisa dapatkan dari semua musibah? Ya, sakit menahun tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebaikan yang bisa diperoleh di balik musibah, sakit, ataupun apapun itu banyak. Ya, salah satunya adalah itu tanda Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Ya, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Ya, karena dosa itu akibatnya berkepanjangan sampai akhirat. Sementara musibah itu kan akibatnya cuma di dunia. Dan dunia itu cuma sementara. Ini yang pertama. Jadi Allah ingin menghapus dosa-dosa saya. Nah, kalaupun ada maksud lain, itu maksud yang lebih mulia. Apa itu? Selain kafaratul dzunub, yakni ziyadatut thawab. Allah ingin amal-amal kita ini pahalanya lebih dengan musibah itu. Iya. Jadi dua orang yang sama-sama berbuat baik, yang pertama dalam keadaan sedang tidak ada musibah, yang kedua sedang ada musibah. Ketika amalnya baik, pahalanya sama nggak Bapak Ibu? Enggak. Pahalanya beda. Yang sedang dapat musibah bisa jadi pahala amalnya itu lebih. Jadi di dalam musibah, sakit, ada ziyadatut thawab. Salatnya orang yang sakit bisa jadi pahalanya lebih besar daripada orang yang salatnya dalam keadaan sehat. Nah, tapi bisa jadi, dan ini ketika musibah itu panjang, ketika musibah itu panjang, maka yang paling mungkin justru yang ketiga, yaitu rafi'ud darajat, mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Jadi yakin Ibu Ida yakin bahwa penyakit yang menahun ini Allah sedang mengangkat derajat. Allah sedang mengangkat derajat. Sampai kalaupun akhirnya wafat, bukankah Rasulullah SAW mengatakan dia adalah Allah memberikan musibah kepada hambanya, dia sakit, dia bisa jadi yang menahun, tapi dia ikhlas, dia sabar. Dia ridha, dia menerima dengan hati yang lapang, hati yang selalu husnudzan kepada Allah sampai wafatnya. Kelak dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada dosa sedikit pun yang menempel di dalam tubuhnya. Dia menghadap Allah dalam keadaan bersih. Bukankah ini yang pasti akan mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala? Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah betul-betul ridha karena kita bertemu dengan Allah dalam keadaan dosa. Tidak ada dosa yang kita bawa, dan orang yang ke akhirat tidak membawa dosa, maka insya Allah dia akan masuk surga tanpa hisab. Apalagi yang harus dihisab, tidak ada dosa. Allahu Akbar. Demikian Ibu Ida. Terima kasih. Yes, terima kasih Ustadz. Luar biasa. Menata 3 agar hidup tertata. Luar biasa. Lagi Ustadz, ini masih ada beberapa lagi dari Bapak Ahmad Ghazi. Mohon bertanya Ustadz, mohon penjelasan detail mengenai takzim dan caranya bagaimana. Jazakallah. Ya, ta'zim. Baik, terima kasih Pak Ahmad Ghazi. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, itu pada akhirnya nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mata airnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, karena itulah kenapa menjadi Muslim harus diawali dari la ilaha illallah.
Nah, salah satu kita semua tahu la ilaha illallah itu kan maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. Tapi ini memiliki makna yang amat sangat luas, seluas kehidupan kita. Nah, salah satu dari makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang segala-galanya dalam hidup saya ini kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Nggak ada yang segala-galanya dalam hidup ini kecuali Allah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah merasakan tidak ada yang segala-galanya dalam hidup saya ini kecuali Allah, berarti selain Allah itu ya tidak segala-galanya. Ya. Dan berarti kalau begitu, kalaupun ada selain Allah yang segala-galanya, adalah selain Allah yang ada kaitannya dengan Allah. Ya. Ada kaitannya dengan Allah. Jadi kita hanya akan menganggap besar sesuatu yang ada kaitannya dengan Allah. Ya, sebagai satu contoh, ada pilihan nih antara nonton TV. Ya. Beberapa kan masih suka nonton bola juga. Nah, dengan murojaah nih, murojaah nonton TV, acaranya bola. Ada kaitannya nggak dengan Allah? Ya, nggak ada. Berarti itu urusan kecil. Nah, murojaah ada kaitannya dengan Allah, jelas. Berarti murojaah itu adalah urusan yang besar. Tentu ketika harus memilih ya dengan enteng memilih murojaah. Ngapain memilih nonton bola? Nggak ada kaitannya dengan Allah, itu kan urusan yang remeh. Iya. Kita tidak bermaksud meremehkan, tapi memang faktanya memang itu urusan remeh. Karena nggak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu buah dari ta'zim. Nah, bagaimana caranya kita bisa ta'zim? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 32, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk takwanya hati. Mengagungkan syiar-syiar Allah. Nah, maka ini bisa menjadi gerbang bagi kita untuk bisa memiliki rasa ta'zim kepada Allah. Ya, yakni dengan kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa sih syiar-syiar Allah? Syiar-syiar Allah adalah apa saja yang ada di alam semesta ini yang membuat kita bisa menemukan betapa Allah itu maha agung, maha besar, maha kuasa, maha segala-gala. Salah satunya adalah alam semesta. Maka salah satu cara agar kita bisa punya rasa ta'zim kepada Allah, lihatlah alam semesta. Lihatlah alam semesta dengan hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa itu artinya alam semesta ini kan tidak akan mungkin ada kecuali ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Bukankah yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita mengetahui bahwa yang menciptakan ini adalah Allah, maka yang terasa pada diri kita apa, Bapak Ibu? Ya Allah. Betapa maha segala-galanya Engkau. Betapa maha luar biasanya Engkau. Dan dengan merenungkan, ya, merenungkan alam semesta ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah cukup membuat kita ya, punya rasa ta'zim kepada Allah. Jadi sering-seringlah tafakkur. Ya, melihat daun saja kalau dengan hati yang bertakwa, ya Allah, luar biasa Engkau menciptakan daun yang subhanallah. Ya, Masya Allah. Ya, sungguh Engkau maha kuasa atas segalanya. Jadi begitu cara agar kita bisa memiliki rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gambaran singkatnya. Bisa mencari. Ya, Allah. Ya Ustaz, terima kasih. Jazakallah khair. Ini lanjut, masih ada lagi Pak M. Sukailan. Bapak M. Sukailan. Mohon pencerahan Ustadz untuk menata hidup sesuai dengan konsep 3 ta'zim, takhyir, dan taslim. Padahal kita sudah hidup di dunia ini sudah sangat lama, maksudnya tua. Dan mungkin belum kita mulai yang sesuai dengan konsep tersebut. Apa yang harus kita lakukan, Tat? Jazakallah. Baik, terima kasih Pak Suhail. Ya. Hidup ini tidak ada kata terlambat. Ya. Apalagi kata banyak orang, hidup ini kan sangat tergantung pada akhirnya. Ya, sangat tergantung pada akhirnya. Nah, kalau sangat tergantung pada akhirnya, maka kalau ditarik ke belakang, yang terserah kapanpun memulai. Kapanpun memulai. Nah, cuma logikanya memulai itu harus dengan sesegera mungkin.
ya, sesegera mungkin. Maka kita ketika kemudian kita merasa terlambat, maka kita harus mengatakan bahwa segala sesuatu itu kan yang penting pada akhirnya. Tetapi pada akhirnya itu sangat tergantung pada kapan kita memulainya. Nah, karena itu kita harus memutuskan kita memulainya sekarang. Kita memulai hidup dengan 3 ta tadi, ya, ta'zim, takhir, dan taslim. Pastikan ya, ta'zim itu betul-betul ada pada diri kita. Kita harus betul-betul mengasah hati kita ini sehingga betul-betul hati kita ini ya, yang ada adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh banyak ulama, ya, ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi ghairullah. Tiadalah di hatiku ini selain Allah. Di hatiku ini hanya ada selain Allah. Selain Allah tidak ada di hatiku. Kalaupun ada yang lain selain Allah di hati ini, selain Allah itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain Allah kalaulah ada di hati kita, yang ada adalah sholat, yang ada adalah tahajud, yang ada adalah dakwah, yang ada adalah jihad, yang ada adalah perjuangan menegakkan kalimat Allah ini. Dan insya Allah nanti kita akan memulai hidup ini dengan benar, kelak nanti menjalaninya dengan baik, dan insya Allah kita akan mengakhirinya dengan mulia. Begitu Pak Suhaib, terima kasih. Luar biasa Ustaz, jazakallah khair. Waktunya sudah tepat jam 6.30, Masya Allah. Memulainya terlambat, mengakhiri harus tetap tepat nih Ustaz. Insya Allah. Tidak masalah, insya Allah. Banyak hal yang kita sudah dapatkan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti untuk kalau ada mau mengulang materinya, insya Allah akan kita upload di YouTube IKADI DIY. Juga bisa nanti diakses di website IKADI, www.ikadidiy.com. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini Ustaz, beberapa peserta menghendaki materinya Ustaz. Kira-kira bisa di-share ke kita? Dengan senang hati insya Allah. Nanti di PDF bisa Ustaz, atau monggo. Saya kirimkan ke panjenengan ya. Insya Allah nanti kita share ke peserta yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian seluruh rangkaian acara ngopi bareng IKADI, ngaji online pagi bersama IKADI DIY. Alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan baik, dan banyak sekali pelajaran ilmu yang sudah kita peroleh dari guru kita Al Ustadz Syatori Abdul Rauf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara ngopi bareng IKADI pekan depan, insya Allah kita akan dibersamai oleh guru kita, Dr. Hidayat Nur Wahid. Insya Allah spesial Maulid Nabi bersama Dr. Hidayat Nur Wahid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti insya Allah Bapak Ibu bisa sharing bersama kita dan Ustadz Hidayat Nur Wahid di forum yang sama, ngopi bareng IKADI, Kamis 21 Oktober 2021 pada jam yang sama 5.30 sampai dengan 6.30, dan insya Allah nanti bisa sampai jam 7 kita berikan Ustaz Hidayat bisa sampai jam 7 insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Panitia, mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan, banyak yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.